Balik lagi di channel F lagi-lagi. Kali ini kita akan membuat cilok. Nah, bahan yang pertama kita siapkan tepung terigu, terus tepung tapioka atau tepung kanji, lalu kita siapkan telur, siapkan bawang putih, siapkan merica, penyedap rasa, lalu kita siapkan garam, dan juga minyak. Nah, masuk ke proses pembuatan, kita masukkan tepung ke dalam tempat yang kita sudah sediakan. Lalu masukkan tepung tapiokanya ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Nah, jika sudah, kita masukkan penyedap rasa. Nah, semuanya dicampur menjadi satu. Lalu masukkan garam juga. Nah, untuk garam dan penyedap rasa masukkan secukupnya dulu. Jika kalian sudah aduk, kalian cicipi rasanya sudah pas atau belum. Jika belum pas, bisa ditambah. Jika sudah pas, cukup segitu saja. Nah, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tadi bawang putih yang sudah kita haluskan. Inilah bumbu halusnya kita masukkan. Bisa kalian ulek ataupun blender, tapi lebih baik kalau sedikit itu diulek ya, kali hitung-hitung olahraga. Nah, masukkan merica yang sudah dihaluskan. Di saya ada merica yang sudah dihaluskan, saya mempunyai stok. Nah, ini adalah merica yang sudah dihaluskan. Nah, masukkan secukupnya. Lalu masukkan telur. Nah, masukkan telur ini bisa 1 atau 2, tergantung selera kalian. Nah, di saat memasukkan telur, hati-hati jangan sampai cangkang telur masuk ke dalam adonan. Nanti itu bisa membahayakan tubuh kalian jika cangkang telur itu masuk ke tubuh kita. Karena cangkang telur itu kan sifatnya tajam. Jika sudah, kita aduk sampai semuanya menjadi rata. Nah, untuk mengadukkan ini kita aduk sampai rata menjadi kalisnya. Kalian tambahkan air demi sedikit. Untuk memasukkan air ini jangan langsung banyak ya, karena ketika kalian memasukkan langsung banyak ternyata tepung atau itu yang kurang, nanti akan susah. Lebih baik masukkan demi sedikit. Jika kurang tambah, jika kurang tambah. Nah, aduk sampai kalis. Aduk sampai benar-benar kalis. Kalau kalian tidak sampai kalis, nanti ketika kalian merebus, cilok tersebut akan menjadi pecah-pecah. Maka dari itu, aduk sampai kalis, sampai adonan mudah dibentuk. Nah, untuk pengalisan ini kita membutuhkan tenaga yang ekstra, karena pengalisan ini tidak mudah, mengeluarkan banyak tenaga juga. Maka dari itu, siapkan tenaga kalian. Nah, ini adonan yang sudah mulai kalis.
Nah, ciri-ciri adonan yang udah kalis gimana sih? Nah, kalian bisa melihat dari adonan tersebut masih nempel atau tidak dengan tepat. Jika sudah tidak nempel, diangkatnya gampang, dibentuknya gampang, berarti adonan tersebut sudah kalis. Itu cara membedakan adonan yang sudah kalis atau belum. Kalau masih nempel nih adonan pada tempat dan dibentuknya susah, itu berarti belum kalis. Berarti harus ditambahkan tepung ataupun air ataupun tepung tapiokanya, tergantung keadaannya gimana bahan tersebut. Nah, untuk pembentukan ini kalian bisa sesuai selera, bisa bulat, bisa segitiga ataupun geger-geger, semua tergantung selera diri kalian. Nah, untuk isian cilok ini kalian bisa memakai daging, telur yang sudah matang, telur rebus ya, kalian bisa potong kecil, ataupun kalian bisa memakai sosis, bakso, dan juga yang lainnya. Semua tergantung dari selera kalian dan juga budget yang disesuaikan. Nah, jika sudah, kita masukkan air ke dalam tempat, lalu juga minyak. Nah, untuk minyak ini untuk apa sih bang? Nah, untuk minyak ini kita memasukkan agar cilok-cilok yang kita masukkan itu tidak terlalu nempel. Jadi dia fungsinya itu biar melumas. Tambahkan saja secukupnya minyaknya ya, 4 tutup botol minyak tersebut cukup lah. Yang penting kita ada lah untuk melumasnya. Nah, untuk memasukkan air ini juga masukkan secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit, karena ketika merebus cilok itu tidak sebentar, waktunya bisa sampai 30 sampai 45 menit. Nah, ini ciloknya sudah tadi saya bulat-bulatkan, main api lah. Nah, air sudah direbus, sudah matang, sudah mendidih. Kita masukkan secara perlahan. Nah, untuk memasukkannya ini jangan dilempar, masukkan secara perlahan. Kalau kalian melempar, nanti akan melukai tangan kalian sendiri dan tangan kalian akan terkena air panas. Nanti akan melukai tangan kalian ataupun ya wajah kalian. Maka dari itu masukkannya dengan perlahan. Untuk air usahakan lebih masukkan, jangan sedikit, jangan terlalu banyak juga. Pokoknya kira-kira sama adonan yang kalian buat, cilok yang kalian buat kira-kira semana, airnya semana. Nah, untuk memasak cilok ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit. Jika dalam waktu itu belum matang, kalian bisa cicipi dulu apakah ciloknya sudah kenyal atau belum. Nah, itu adalah cara memasak cilok. Nah, kita masukkan secara perlahan. Nah, di saat kalian memasukkan cilok, kan cilok masih di bawah ya. Nah, kalian jangan diaduk, jangan kalian sentuh, biarkan saja, nanti dengan sendirinya cilok itu akan naik sendiri. Kalau cilok sudah matang, dia akan naik ke atas permukaan. Nah, jika sudah naik ke atas permukaan, itu sudah matang. Nah, tinggal kalian tunggu sekitar 10 menit lagi agar cilok itu benar-benar matang. Di sini saya, kalau seingat saya itu cilok yang saya buat itu jadi kurang lebih 40 buah. Dan di sini saya tidak memasukkan semuanya ke dalam, saya memasukkan setengahnya. Berarti sekitar 20 buah yang saya masukkan ke dalam panci tersebut. Nah, jika sudah mendidih, kita masukkan penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini untuk apa sih? Biar rasa air yang nanti kita minum atau kita makan, kita uyup lah bahasa kasarnya,
Nah itu nanti untuk rasa, jadi rasanya tidak hambar, tidak rasanya tepung, jadi biar ada rasa kaldu-kaldunya. Nah untuk air ini saya sarankan untuk penyedap rasanya itu untuk dimasukkan ke air itu saya sarankan yang ada kaldunya, mau itu kaldu ayam ataupun kaldu sapi. Nah biar apa sih, biar rasanya lebih nikmat. Nah ini adalah cilok yang sudah matang, nah dia sudah ke atas. Nah ini cilok hasil buatan saya. Kalian bisa tambahkan kecap, sambal, ataupun daun seledri dan daun bawang, semua tergantung selera dari kalian. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini berkembang. Terima kasih.